Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwa wa akhawat, yasuruni an ulqiya lakum fi hadhil munasabah an-nafisah, yakni fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah lil mubtadi'in li al-juz' ats-tsani. Kaifa ahwalukum jami'an, la'allana fi shihah wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwa wa akhawat, alhamdulillah naltaqi limarra ukhra fi hadha ta'lim, yakni ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Wa yasuruni an ulqiya lakum fi hadhihi al-munasabah bi anna yumkinuna an naltaqiya fi hadha at-ta'lim. Wa hadha at-ta'lim at-ta'lim ats-tsani li al-mubtadi'in. Kama araftum anna hadha ta'lim yakni ta'lim lil mubtadi'in, lidzalika al mawad allati fihi yakni mawad basita. Wa kama araftum hunaka ahdaf wa maharat, wa ahdafuna fi hadha ta'lim wa aqulu bil lughah Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk pemula ini adalah menirukan pelafalan, supaya kita bisa menirukan pelafalan, kemudian dapat berbicara, kemudian membaca, kemudian menyebutkan struktur yang dipelajari. Tentu saja struktur di sini adalah struktur sederhana bagi pemula. Kemudian seterusnya adalah menyebutkan ungkapan sederhana bahasa Arab. Di sini kita dilatih untuk membiasakan bagaimana menyebutkan ungkapan sederhana berbahasa Arab tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menulis ungkapan sederhana berbahasa Arab. Mengapa? Karena dalam belajar bahasa asing di sana ada 4 keterampilan. Nah, hadhihi hiya al-maharat allati yakni mawjudah fi ta'lim al-lughah wa la siyama fi al-lughah al-arabiyyah, wa hiya maharatul istima', keterampilan menyimak, wa maharatul kalam, keterampilan berbicara, wa maharatul qiraah, keterampilan membaca, wal akhir yakni maharatul kitabah, keterampilan menulis. Jadi di sini meskipun kita pada tahap pemula, keempat keterampilan ini kita akan berusaha untuk mencapainya. Thayyib, hal antum musta'idun fi mutaba'ati wa musyarakati fi at-ta'lim? Fatab'an antum musta'idun. Naam, wal an nakhtu ila ad-dars ats-tsani. Fatab'an hadha ad-dars yakni darsun alladhi yalihi min ad-dars al-awwal. Wa kama araftum fi dars al-awwal qad ta'allamna an yakni al-ibarah at-tahiyyah, ibarah tahiyyah bil lughati al-arabiyyah. Wa yakni wa ba'da arabna an ibarah tahiyyah, wa yahumuna aidan fi ma'rifati yakni at-ta'aruf bil lughati al-arabiyyah. Limadha? Lianna had yakni ibarah tahiyyah kadzalika
mustakhdamah wa musta'malah fi at-ta'aruf. Qad ta'allamna, kita sudah belajar, yakni ungkapan-ungkapan sapaan berbahasa Arab. Kita yakin bahwa saudara-saudara sekalian masih ingat ya. Coba sebutkan apa saja yang sudah kita pelajari di bagian pertama, fil juz'il awal. Na'am ahsantum, antum mumtazun, yakni masalan assalamu alaikum, wa alaikumussalam, ahlan wa sahlan. Kemudian kaifa halu, ana bi khair walhamdulillah. Nah, ungkapan sapaan ini juga digunakan ketika kita memperkenalkan diri. Fatab'an hadhihi maddatuna fi ad-dars ats-tsani. Nah, ad-dars ats-tsani bi mawdu' at-ta'aruf bil lughatil arabiyyah. Perkenalan berbahasa Arab. Tayyib, nakhtu al-an ila al-mufradat. Nah, labudda nahnu an na'rif ba'd al-mufradat allati tata'allaq bi at-ta'aruf. Ma hiya al-mufradat allati hiya muta'alliqah bi at-ta'aruf kama syahadtum, kama tusyahiduna al-an hunaka al-ibarah aw al-mufradat bil lughatil arabiyyah wal mufradat bil lughatil indonesia. Naam, sa'aqra'u lakum yakni masalan ismi dalam bahasa Indonesia nama saya, summa ana talibun, dan saya seorang siswa atau mahasiswa. Ana talibah, saya seorang siswi atau mahasiswi. Masmuk, siapa namamu? Summa masalan hunaka al-mufradat allati tata'allaq bi yakni al-khibrah at-ta'allumiyah, ya, pengalaman belajar ya. Misalnya sekolah, hunaka al-madrasatul ibtidaiyatul ammah, atau sering kita sebut dengan sekolah dasar. Summa hunaka al-mufradat al-ukhra al-madrasatul ibtidaiyatul islamiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Tayyib. Fatab'an hunaka mufradat ukhra allati muta'alliqah bi at-ta'aruf bil lughatil arabiyyah. Hayya bina nakhtu ila al-hiwar al-awwal. Naam, fatab'an fil hiwar hunaka su'al wa jawab. Fi janib yamin hunaka su'al wa janib al-yasar hunaka al-jawab. Naam, intabihu jaydan, istami'u jaydan, wa intabihu wa yumkinukum an tukarriru ma aqulu lakum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Ahmad. Ana min Banjarmasin. Masmuk? Ismi Hasan. Ana min Samarinda. Ana talibul madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Wa ana talibul madrasatil ibtidaiyatil ammah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Tayyib. Limarra ukhra sa'aqra'u lakum, istami'u wa antabihu jayidan. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Ahmad. Ana min Banjarmasin. Masmu? Ismi Hasan. Ana min Samarinda. Ana talibul madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Wa ana talibul madrasatil ibtidaiyatil ammah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik.
Tayyib. Yumkinukum an tuqarriru wa tumarisu hadal hiwar yakni ma'a ikhwanikum ma'a sadiqikum. Tayyib. Wal an nakhtu ila yakni al-hiwar ats-tsani. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Ismi Mahmuda. Ana min Surabaya. Masmuk? Ismi Hasanah. Ana min Jakarta. Ana talibatul madrasatil ibtidaiyatil amma. Wa ant? Ana talibatul madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Tayyib. Limarra ukhra sa'aqra'u lakum. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Ismi Mahmuda. Ana min Surabaya. Masmuk? Ismi Hasanah min Jakarta. Ana talibatul madrasatil ibtidaiyatil amma. Wa ant? Ana talibatul madrasatil ibtidaiyatil islamiyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Yumkin ladaikum soal. Apa perbedaan antara hiwar pertama dengan hiwar kedua? Nah, perbedaannya adalah Tayyib ya. Ada yang sudah menjawab, alhamdulillah, betul jawabannya, bahwa perbedaan dialog pertama dan kedua adalah dialog pertama itu untuk laki-laki, makanya situ ada ana talibun. Nah, untuk hiwar kedua ini untuk perempuan. Ana talibah. Ya, itu saja perbedaannya ya. Tayyib. Kita lanjutkan. Qira'ah. Nah, ba'da ta'allamna 'anil hiwar, nakhtu al-an ila qira'ah. Mawdu' hadhihi al-qira'ah yani Ahmad. Tayyib, istami'u jaydan. Kita akan bacakan, silahkan disimak dengan baik bacaannya, silahkan juga untuk diikuti, semoga bacaan kita lebih fasih. Tayyib. Ismi Ahmad. Ana min Banjarmasin. Ana talibun bil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Ata'allamu lughatal arabiyyah wal ulum al islamiyata fiha. Wa fi asri jaihati corona ata'allamu fil bait abral internet. Tayyib, sekali lagi ya. Temanya atau judulnya Ahmad. Ismi Ahmad. Ana min Banjarmasin. Ana talibun bil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Ata'allamul lughatal arabiyyah wal ulum al islamiyah fiha. Wa fi asri jaihati corona ata'allamu fil bait abra internet. Tayyib. Nah, terkait dengan materi kita tentang ta'aruf di sini Ahmad ya. Ahmad memperkenalkan diri. Ismi Ahmad. Tentu masih ingat terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ana min Banjarmasin. Ana talibun bil madrasatil islamiyatil hukumiyatil afwan. Ana talibun fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyatil hukumiyah. Nah, mungkin sampai di situ sudah paham ya, karena sebagian besar kosakata ada di materi sebelumnya. Kita lanjutkan. Ata'allamul lughatal arabiyyah, kata Ahmad. Saya belajar bahasa Arab. Wal ulumul islamiyata fiha, dan ilmu-ilmu keislaman di sana. Maksudnya di sekolah ibtidaiyah ya. Wa fi asri jaihati corona, pada masa pandemi corona ya, sesuai masa sekarang corona. Ata'allamu fil bait, saya belajar di rumah. Saya belajar di rumah.
Abrar internet, ya, melalui internet atau online. Ufadilukum an taqra'u hadan nas qira'atan jayyidatan. Tafadhalu. Ya, silahkan bacakan berulang-ulang supaya kalian bisa lebih fasih lagi, lebih lancar lagi membaca teks sederhana seperti ini. Taib. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Wahia, ya, struktur au at-tarkib, ya, isim dan pembagiannya. Taib. Masih ingat materi kita sebelumnya tentang isim? Ya, betul. Tentang ciri-ciri isim. Ada berapa? Mumtaz, ada 5. Ya, yang pertama adalah isim itu cirinya apabila di awalnya ada alif lam. Ya, ada alif lam. Ya, itu bisa dipastikan isim. Misalnya al-faslu, al-madrasatu. Nah, ada alif lam di depan. Yang kedua, isim itu menerima atau bertanwin atau berbaris double, misalnya dhammatain, kasratain, fathatain. Seperti contoh sebelumnya, misalnya ahlan, wasahlan. Nah, itu di ujungnya itu kan dhammatain, yaitu bukan dhammatain, fathatain, maaf, fathatain. Itu bisa dipastikan itu adalah isim. Yang ketiga adalah, ya betul, diawali atau sebelumnya itu ada huruf jar. Ada huruf, ya, huruf jar. Misalnya kalau contoh sebelumnya fi amanillah. Nah, misalnya fil baiti waladun. Nah, itu ada fi kemudian al-bait. Nah, al-bait itu isim karena sebelumnya ada fi, tambah lagi ada alif lam. Nah, itu kelihatan sekali ciri isimnya. Yang itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, betul, yang keempat cirinya adalah idhofah. Nah, idhofah artinya dua kata atau lebih ketika dia digabung menjadi satu makna, ya. Misalnya ada kata bab, pintu, kemudian ada kata misalnya al-bait, lalu kita gabung babul baiti, pintu rumah. Nah, itu namanya idhofah. Bisa dipastikan itu adalah isim. Dan yang terakhir adalah ciri isim itu bila di awalnya ada huruf ya, yaitu huruf nida namanya. Misalnya ya rajul, ya Ahmad. Nah, bisa dipastikan kata rajul tadi, kata Ahmad tadi itu adalah isim. Taib. Masih ingat ya materi kita tentu. Nah, sekarang masuk kepada isim dan pembagiannya. Ini seperti apa? Nah, hayya bina naqtu ila hadhil maddah. Taib. Ini apa namanya? Definisinya, ya. Ini sudah kita pelajari. Kita masuk ke sini, ya. Taib. Ada 4 macam isim, ya. Yang pertama adalah kata yang menunjukkan laki-laki atau mudzakkar dan kata yang menunjukkan perempuan atau muannas. Nah, contohnya di sini talibun, talibatun. Mudzakkar yang mana? Betul, talibun itu mudzakkar. Lalu yang muannasnya adalah talibatun. Taib. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, kata yang menunjukkan jumlah atau adad. Jumlah di sini adalah makna kata itu, apakah kata itu bermakna tunggal atau bermakna menyatakan dua atau lebih dari dua atau jamak. Lihat ke sebelah kanan,
Hunaka muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, muslimun itu adalah tunggal. Muslimani menyatakan dua atau musanna, dan muslimuna itu jamak. Tayyib. Di atasnya ada dhamir yang berkesesuaian dengan isim tadi, yaitu huwa muslimun, huma muslimani, muslimuna. Tayyib. Pembagian yang ketiga dari isim itu adalah kata yang menunjukkan dikenal dan tidak dikenal. Ma'rifah yang dikenal, yang tidak dikenal adalah nakirah, namanya nakirah. Nah, ma'rifah ini adalah kata itu maknanya sudah dikenal. Misalnya Hasan, nama orang ya. Banjarmasin, itu nama kota, sudah dikenal kan. Kemudian misalnya lagi menyatakan benda. Al-madrasah, karena di situ ada alif lam, maka dia dikategorikan ma'rifah, karena alif lam itu diantaranya adalah tanda ma'rifah. Misalnya al-madrasatu, sekolah itu, menunjukkan itu ma'rifah namanya. Atau menunjukkan idhofah, thalibul madrasati, siswa sekolah itu. Adapun nakira, lawannya, misalnya kata rajulun, laki-laki. Laki-laki yang mana? Belum jelas. Karena belum jelas itulah dia menjadi disebut nakira. Madinah, kota. Kota apa misalnya kan? Tapi kalau sudah ada namanya, nah itu menjadi ma'rifah namanya. Madrasah, sekolah. Nah, sekolah yang mana? Nah, yang terakhir, yang keempat macam isim adalah kata yang menunjukkan asal kata. Disebut dengan mushtaq, atau pada pembagian yang lain disebut isim jamid. Ada isim mushtaq, isim jamid. Nah, isim mushtaq ini artinya adalah kata atau isim itu memiliki asal muasalnya, perubahannya. Misalnya ada kata katibun. Ternyata kata ini berasal dari kata kataba yaktubu. Itu artinya katibun itu mushtaq. Nah, kalau kursiyun tidak ada asal katanya. Nah, lalu dia disebut dengan isim jamid. Isim jamid. Tayyib. La'allakum tafhamun ala ma syarahtu min qabl an aqsam, yakni al-ism. Nah, tayyib, kita lanjutkan kepada latihan sekarang ya. Latihan at-tadrib al-awwal, latihan pertama, al-arabiyyah, al-indonesia. Tayyib. Seperti biasa, apa terjemah dari ismi? Mumtaz ya, masih ingat? Jawabannya adalah nama saya. Nah, tinggal disambung untuk memperkenalkan diri. Ismi, silakan namanya siapa. Kemudian yang kedua, ana talibun. Terjemahnya ana, saya, talibun, seorang siswa atau mahasiswa. Tayyib. Yang ketiga, salasa, ana talibatun. Saya seorang siswi atau mahasiswi. Al-akhir, yang keempat, ana min Samarinda. Ana, saya, min, dari Samarinda. Namanya, nama kota ya, Samarinda. Tayyib, antum mumtazun ya, tentu ini sudah kalian kuasai ya. Sekarang kita masuk ke at-tadrib as-tsani. Nah, sekarang ini bentuk hiwar nih, as-su'al wal jawab ya. As-su'al wal jawab. Masmuk, tafadhalu, silahkan dijawab. Boleh dengan nama sendiri. Ismi, kemudian ana min. Nah, ini pertanyaannya apa ini? Nah, pertanyaannya betul ya, pertanyaannya adalah
min aina, min aina, min aina anta, atau min aina ant. Ana min, misalnya ana min Surabaya, ana min Jakarta. Taib. Summa ana mudarrisun wa an. Taib. Ana talibun, misalnya ana muhandisun. Taib. Summa fi amanillah. Masih ingat ini materi kita yang pertama, bagian pertama. Ahsantum, ahsantum, antum mumtazun, ya, ma'assalama, fi amanillah. Nah, ini termasuk ibarah tahiyah di dalam pertemuan kita yang pertama. Taib. Nah, tinggal ini dibiasakan ya. Taib. Nahtu ila at-tadrib as-salis, pasangkan ungkapan di bawah ini dengan macam-macam isim. Tadi kita sudah bahas 4 macam isim. Nah, di sebelahnya adalah pasangannya ya, atau contoh dari 4 macam isim. Yang pertama, kata yang menunjukkan asal kata, ismu jamid wa ismu mushtaq. Sebelah mana ya? Betul, yang ini ya, asaba yusibu, corona. Asaba yusibu mushtaq ya. Kemudian corona isim jamid ya. COVID-19, corona. Nah, itu satu nama tetapi tidak mushtaq ya, dalam bahasa Arab dia disebut jamid. Kata yang menunjukkan jumlah atau adat. Yang mana ya jawabannya? Aina al-jawab al-ibarah al-munasibah. Tayyib, itu ada talibun, talibani, tullabun. Tayyib. Kata yang menunjukkan muzakkar dan kata yang menunjukkan muannas. Betul, ahsantum, ahsantum, yang di atas ya, muallimun, muallimatun. Tayyib. Yang terakhir kata yang menunjukkan dikenal dan tidak dikenal. Ahmadu, ar-rajulu, waladun, baitun. Iya, ini sudah latihan kita yang ketiga. Sekarang yang terakhir adalah latihan keempat. Seperti biasa kita menulis. Tuliskan kalimat bahasa Arab dari kalimat bahasa Indonesia di bawah ini. Ini kalimat bahasa Indonesianya, silahkan tafadhalu uktubu al-jumal bil lughatil arabiyyah. Nama saya Hasan. Saya seorang siswi, nomor 2-nya ya. Saya belajar di rumah. Saya siswa sekolah dasar. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari ya kosakata ini. Nah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Tayyib. Sebelum kita akhiri, Bapak, kita ingin simpulkan bahwa dalam bahasa Arab, ketika kita memperkenalkan, ini termasuk dari budaya bahasa Arab ya, budaya Arab Islami ya. Dalam berbahasa Arab mendahulukan memperkenalkan diri dulu, baru bertanya kepada lawan bicara kita. Seperti contohnya ismi Ahmad, masmuk. Nah, jadi memperkenalkan diri dulu baru menanyakan nama orang lain. Nah, dalam dialog sesuai dengan penggunaan dhamir. Misalnya ana, wa ant, saya, dan anda, anta. Nah, itu kan sesuaikan dengan orang pertama dan orang kedua. Kemudian yang ketiga, isim ditinjau dari beberapa aspek, itu terbagi 4. Masih ingat ya? Ada 4 tadi kita pelajari. Baik, yang terakhir adalah mari kita biasakan berbahasa Arab. Hayya bina nata'awwad an natahaddas bil lughatil arabiyyah. Ya, semoga saja dengan materi ini kita mulai bersemangat untuk menguasai bahasa Arab, mulai dari tahap dasar ya. Hakadha ma yumkinuni an uqaddima lakum fi hadha
Al-Juz' Ats-Tsani fi Ta'lim Al-Lughah Arabiyyah lil Mubtadi'in. Ashkurukum ala husni ihtimamikum. La'allahu yuwaffiqana al-jami' bil ilmi salih wal amal salih. Ila liqa wa insyaallah naltaqi fi al-juz' ats-tsalis fi hadha at-ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.